Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Dan kali ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan Divine Masculine seperti janjiku tadi, dan ini untuk awal Januari 2023. Dan selamat tahun baru ya, jika kamu nonton ini di tahun baru atau menjelang tahun baru. Dan kalau kamu counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi, karena aku bukan hanya seorang tarot reader namun juga seorang konselor. Tadi aku udah buat yang Divine Feminine, dan kalau kamu ingin tonton itu silahkan tonton aja dulu ya. Dan ini khusus untuk Divine Masculine, cuman pembacaan Divine Feminine tadi nggak ada sama sekali aku dapat energi Divine Masculine, karena memang Divine Feminine udah kayak fokus terhadap diri sendiri, aku ngerasain saat ini ya. Cuman kita lihat gimana energi dia saat ini ya, di awal Januari 2023. Cina Masta, wow. Kok langsung kaget. Jadi sorry, Divine Masculine saat ini kalau ngingat Divine Feminine nyesakin dada ya, dia kayak nggak bisa berkata apa-apa. Jadi Divine Feminine mungkin kamu tiba-tiba kayak bersin, atau padahal kamu nggak sakit, atau kamu tiba-tiba batuk, atau tiba-tiba kayak kesedak saat minum. Karena Divine Masculine saat ini benar-benar kepala dia nggak bisa lupakan kamu, ibaratnya sedetik pun ya dia selalu mengingat akan kamu sih. Dia agak terobsesi sama kamu saat ini, karena kamu semakin jauh dari dia sih. Budi, energi kamu benar-benar membuat dia wow, karma. Dia benar-benar merasa bersalah, dia ngerasa kamu benar-benar ngasih kesakitan luar biasa yang selama ini sih nggak pernah dia mau lihat dari diri dia. Kesakitan ini besar sekali ya, Rajas sih. Egoismenya benar-benar hancur, energi karma bermain besar banget. Dia ngerasain kesakitan yang dulu kamu rasain. Dia merasa kehilangan kamu di sini. Wow, kehilangan. Kamu bener-bener bisa dibilang kayak bikin kepala dia ada di kaki, kaki dia ada di kepala. Jadi benar-benar dia kayak kehilangan dunia dia bisa-bisan. Jadi jujur energi dia sangat terbalik sama energi Divine Feminine saat ini. Wow, ada stres, sakit kepala, dia insomnia, dia kepikiran akan kamu. Apalagi kalau kamu sekarang sangat tertutup dari dia, ataupun kamu memang memilih untuk hidup kayak cukup mengisolasi diri, atau kamu memang cukup private orangnya, kamu nggak begitu suka main sosial media sekarang. Jadi kamu kayak just live for yourself gitu ya. Apalagi misal Divine Feminine untuk kayak hidup ya untuk diri dia sendiri, kayak nggak perlu untuk dapat validasi dari siapapun. Benar-benar kayak enjoying being alone, atau enjoying being in private life. Jadi memang dia kayak nggak habis pikir gitu. Dia ngerasa kok bisa kamu berubah menjadi orang seperti ini, kamu kayak hidup menyendiri, kamu kayak kenapa kamu nggak butuh aku lagi, kenapa kamu nggak bicara lagi sama aku, kenapa kamu gak berusaha mencari aku lagi, kenapa kamu gak nyayangin aku lagi, kenapa kamu gak berharap sama aku lagi. Itu yang dia rasakan, dan dia kecewa. Kenapa ya kamu bisa sekuat ini tanpa dia, dan sekarang dia sadar dia sendiri gak bisa sekuat itu tanpa kamu. Jauh dari kamu, benar-benar dia kehilangan bukan lagi separuh dunianya, semua dunianya dia hilang. Karena sebenarnya ya kamu sangat berpengaruh dalam hidupnya dia ya. Dia senang di satu sisi kamu mungkin fokus terhadap diri kamu, kerjaan kamu, atau kesendiriannya kamu. Apalagi dia sepertinya tahu misalnya kamu masih sendiri atau single, dia tahu kamu nggak akan mudah untuk membuka hati untuk orang lain, dia tahu ya. Cuman kamu bukan hanya menutup diri terhadap orang lain,
kamu juga menutup diri terhadap dia. Itu yang dia, apa yang terjadi dengan kamu saat ini yang dia pikir, ya. Apa yang membuat kamu sekuat ini sih? Dia ngeliat kamu tuh kayak seperti rumah ini, kamu lihat simple, sederhana gitu ya, cuman kamu lihat rumah ini tertutup ya, kayak nggak ada orang yang tinggal dalam sama sekali, pintunya tertutup, jendela tertutup, tapi kamu lihat ada asapnya sih, berarti ada orang yang tinggal dalam situ, ada seseorang yang dalam situ. Cuman orang di dalam itu kayak enjoy aja, bahagia, kayak nggak perlu untuk ngasih lihat keluar rumah dia ngapain atau apa, kayak being apa ya, bahagia aja dengan hidupnya sendiri ya. Dia apa ya, dia ngeliat hidup kamu simpel, sederhana, cuman kayak sangat sih berbeda, benar-benar strong gitu. Dia ngeliat kamu kayak kuat gitu loh, kayak nggak tersentuh, nggak tercapai, di luar jangkauan dia sekarang sih, sun ring ya. Jadi dia benar-benar ngeliat, dia benar-benar kepo sama hidup kamu, bisa dibilang dia sangat mati-matian, dia ingin tahu tentang kamu, hati kamu, perasaan kamu terhadap dia itu gimana sekarang ya. Karena dia sih, bagi dia kamu itu adalah bulannya, matahari untuk dia. Walaupun kamu buat dia sakit, buat dia kecewa juga, dia marah sama kamu, dia nggak pernah menginginkan ini semua terjadi sih. Stop, keegoisan dia merajalela, buat dia buta ya, dan buat dia akhirnya sih seperti anak-anak tantrum yang nggak peduli akan perasaan kamu, emosi kamu, dan buat kamu akhirnya pergi jauh dari dia. Dan jujur dia lelah di sini, aku lihat sangat insomnia. Berapa hari ini aku lihat kurang tidur ya, sakit kepala. Dia benar-benar kepo, dia selalu melihat sosial media kamu, dan apa yang dia dapat, nothing, nggak ada yang dia dapatkan. Dan dia pengen tahu gimana hidup kamu, perasaan kamu gimana, masih cintakah kamu sama dia, masih sayangkah kamu sama dia, atau sudah ada seseorang dalam hati kamu, dan siapa orang yang ada dalam hati kamu itu. Pokoknya banyak sekali pertanyaan di dalam kepala dia yang ingin dia tanyakan, namun dia takut ya, sangat takut kalau dia mendengar kenyataan kamu benar-benar selesai dengan dia. Karena sekarang dia masih ada energi menipu diri sendiri ya, energi sabotase diri sendiri. Dia ngerasa kamu masih sayang sama dia dan cinta sama dia, which is aku ngerasa kamu mungkin udah selesai dengan dia, Divine Feminine. Sebagian dari kalian udah ikhlaskan semuanya dan udah gak mau untuk berharap lebih. Itu yang aku lihat ya. Iya, I'm grateful for the spiritual lesson sih. Dia sangat bersyukur alias merasa sangat terpukul dengan apa yang kamu lakukan saat ini, dimana kamu membiarkan dia sendiri dan kamu gak mencari dia. Jadi dia kayak oke, aku udah ngerasain rasa kehilangan kamu, aku udah tahu rasanya kamu itu sangat berharga dalam hidup aku, dan aku sudah belajar banyak sih. Dan dia benar-benar pengen tahu apakah kamu bahagia tanpa aku ya, apakah kamu udah gak butuh aku lagi ya. Apa bang? Apa? Pintar? Gak ribut kan? Tahu bang. Okay. Dan you don't know how hard it was to let you go sih. Sampai sekarang dia masih belum melepaskan kamu. Sampai kapanpun aku ngerasain ya sih, semakin kesini makin dia tertarik sama kamu, makin ingin bersama dengan kamu ya. Dia takut sebenarnya saat dia melihat kamu bersama orang lain ya. I can't stop thinking about you. Seperti aku bilang, Divine Feminine, akhir tahun dan awal Januari ini akan menjadi, atau sekarang ya, akan menjadi titik poin dimana untuk Divine Masculine belajar mengerti
koneksi kalian berdua. Bukan berarti dia bakal ngerasa oh ya kita divine feminine, divine masculine, kita adalah seorang twin flame, sepasang twin flames dan kita harus bersama. No, it's not, ya, bukannya kayak gitu. Yang aku maksud adalah dia mengerti pembelajaran dalam hubungan kalian, ya, dimana kesalahan dia, dimana kesalahannya kamu. Dia belajar kalau sebenarnya dia benar-benar cinta sama kamu, dia benar-benar sayang sama kamu, ya. Dia menyadari kesalahan dia, kekanak-kanakannya dia, ya, dan dia nggak sanggup untuk melihat kamu bersama orang lain. I can't stop thinking about. Jadi ketakutan terbesar dia adalah saat dia melihat kamu bersama orang lain bahagia, dan dia takut saat dia melihat kamu bersama orang lain tersebut dalam posisi kamu menikah, masuk ke level komitmen yang lebih, karena dia nggak sanggup untuk melihat itu semua. Dia nggak bisa menerima, ya, kalau kamu akan bersama orang lain, ya. Dia nggak sanggup untuk melihat hidup dia tanpa kamu. Memang sekarang terlambat bagi dia, cuman dia nggak mau mengakuinya. Dia tetap nggak bisa terima. Dia ibaratnya ego dia tetap ada masih, walaupun nggak separah dulu, cuman dia tetap nggak bisa terima, ya. Jadi kalau kamu tanya apakah dia bisa menerima kamu lepasin dia, no, dia nggak akan bisa terima. Apakah dia marah? Yes, of course dia akan marah, ya. Semakin kamu mengambil jarak, semakin kamu nggak menghubungi dia, semakin dia menunggu setiap harinya, setiap menitnya, setiap detiknya, setiap jamnya. Itu sangat berat untuk dia melihat hidup dia atau jalan hidup dia tanpa kamu, ya. Dia benar-benar nggak bisa lepas dari kamu. Hati dia selalu tertuju sama kamu. Dia marah ke diri dia sendiri. Dia ngerasa betapa bodohnya dia melepaskan kamu, orang yang benar-benar dia sayangi, orang yang benar-benar dia cintai, yang seharusnya dia perjuangkan, yang seharusnya, ya, dia perjuangkan, dia banggakan, dia jaga. Dan dia nggak bisa untuk melihat kamu dijaga oleh orang lain, ya. Dia pengen marah sama kamu, namun dia sadar dia memang meninggalkan kamu di saat kamu jatuh-jatuhnya, di saat kamu butuh dia, sangat butuh dia. Dia sekarang benar-benar nggak habis pikir, dan dia nggak bisa berpikir lagi gimana caranya untuk mendapatkan kamu, karena dia sudah habis-habisan. Kamu benar-benar udah nggak peduli sama dia. Dia ngerasanya kayak gitu. Jadi energi dia yang sangat kepo saat ini terhadap kamu, ya, berharap untuk kamu melihat betapa hancurnya dia sekarang tanpa kamu. Jadi kalau kamu mencari dia, aku bisa bilang dia memang akan senang, cuman ego dia akan kembali kenyang, dan dia bisa marah-marah lagi sama kamu, atau dia akan menjauhi kamu lagi. Biarkan dia berpikir, biarkan dia merasa, karena dia baru mulai untuk mengerti, ya. Dan nggak peduli usia dia berapa, nggak peduli usia kamu berapa. Kalau memang dia baru belajar, ya kita bisa apa? Ya, setiap orang punya jalannya, waktunya sendiri untuk belajar akan kehidupan, ya. Ya, jadi apa yang sekarang bermain dalam hidup dia, fokus dia ya hanya kamu. Apapun semua yang terjadi dalam hidup dia sekarang hanya membuat dia ingat akan kamu, dan itu yang membuat dia makin stres. Dia nggak bisa melepaskan pemikiran dia, emosi dia tentang kamu, ya, sulit. Dan dia penyesalan yang besar terjadi membuat dia, aku bisa bilang hidup dia kayak nggak ada maknanya sekarang, agak berat, ya. Cuman dia mau gimana lagi. Sorry ayam itu, ya, keep an open mind sih.
Dia berusaha banget untuk positive thinking, untuk dia waras. Sebenarnya aku lihat sih energi children lagi, entah energi dia kekanakan atau memang hubungan kalian ada tendensi anak di sini ya, yang bermain attraction sih. Namun yang aku rasain adalah seperti cinta anak-anak yang baru bertemu pacar pertama atau cinta pertamanya dia sih. Itulah yang dia rasakan terhadap kamu ataupun kamu terhadap dia dulu. Dan deception sih, someone is wearing a false self mask in this relationship. Dia terlalu, aku ngelihat, taken you for granted memang ya. Dia membuat kamu, this could be the one. You see, you are already made romantic partner. You see, dia bisa memang menjadi jalan kamu, takdir kamu, atau jodoh kamu jika dia memang udah lepas dari energi deception atau energi dia mensabotase perasaan dia dan emosi dia. Namun kalau dia masih ada energi ini, energi sabotase, manipulasi diri, atau energi narsis ya, I'm sorry, dia nggak baik untuk kamu energinya, karena dia bisa mempermainkan kamu lagi, karena dia ada energi marah saat ini karena kamu melepasin dia ya. Karena dia pengen untuk kamu ikat, dia pengen untuk kamu selalu bersama dia apapun yang terjadi ya. Cuman ya serba salah sekarang aku lihat. Kalau kamu mencari dia juga akan membuat keadaan dia makin manja. Aku lihat nggak kamu cari juga seperti itu. So ya memang baik saat ini untuk dia ingin fokus dengan kerjaan dan karir aja ya. Dan kalau dia memang kayak gini ya biarlah dia berproses dalam hidupnya sendiri. Karena ya setiap proses dalam hidup bakal berbeda untuk setiap orang ya, mau gimana lagi kan. See, that's it. I think that's all. Harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan. Bye bye, divine masculine feminine.